Salam sahabat Kristus dimanapun Anda berada dan manapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita bertemu dalam program Podcast ya. Kami beri nama programnya Podcast. Jadi podcast di dalam Kristus. Podcast dan kali ini kita eh, akan berbincang dengan seorang hamba Tuhan yang tampaknya luar biasa dari kota Solo dan kita akan mendengar kesaksian pelayanan beliau, bagaimana Tuhan memakai beliau sampai hari ini. Ya, kami memanggil beliau dengan nama Bu Rahel. Salam Bu Rahel. Shalom, Pak Oki. Selamat Mana siang. kabar? Luar biasa, baik Pak Oki. Sehat selalu. Ya, puji Tuhan. Kita itu menyapa atau memanggil jenengan dengan nama Bu Rahel. Nama lengkapnya siapa, Bu? Kalau boleh disampaikan. Nama saya sebetulnya dari orang tua itu hanya Kristina Sri Sumarni gitu. Lalu ada nama baptisnya Rahel. Kemudian ada nama Marion itu pemberian dari orang tua rohani saya waktu itu. Dia katakan, ini kamu saya kasih tambahan nama Marion untuk menjadi wanita yang besar. Kira-kira seperti itu Marion ya itu, saya imani Pak Oki. Marion itu wanita yang besar, artinya. Wanita hebat, Wanita ya. hebat, ya. Wanita hebat, wanita besar. Berarti Kalau itu nama baik ya saya imani. nama Christina itu malah tidak pernah dipakai sekarang ini, Iya, belakangan ini. iya. Itu dulu justru dikira itu nama baptis. Padahal nama dari orang tua memang kepanjangan Kristina Sri Sumarni. Sehingga ketika saya bikin akte, yang masuk waktu itu hanya Sri Sumarni karena waktu itu ada pemberlakuan bahwa nama baptis dilarang masuk gitu. Hmm. Ya, histori nama yang membawa cerita sendiri. Tapi di KTP tertulis Christina itu. Tertulisnya hanya Sri Oh, Sumarni Sri saja, Pak. Sumarni Kristinanya hilang sesuai dengan karena akte ya. dikirain, iya, karena dikirain Kristina itu baptis. Padahal baptis saya Rahel. Iya, iya. Tapi saya tetap pakai sampai sekarang, Pak. Puji Tuhan. Ini Ibu Rahel Ya, berarti tinggal di ya, mana Pak Oki. dengan di Solo kota atau di mana? Saya di Solo Kota, di daerah Mojosongo, tempatnya yang enak, ramah, toleransi beragama, baik. Saya pindah dari Jakarta tahun 2010 ke Solo. Di tempat ini pun jalannya kecil di Hmm. gang, tapi nyaman. Saya betah di Solo. Oh, bisa malah pindah dari Jakarta ke Solo. Ya, pertimbangan karena waktu itu saya melihat Jakarta ini banyak anak tawuran ya Pak ya. Banyak sekali anak-anak tawuran, anak laki saya itu sedang dalam masa pertumbuhan. Sehingga saya mengkhawatirkan pertumbuhan dia, takut ikut tawuran. Akhirnya saya putuskan pensiun dini. Saya keluar dari PT Ensefal tempat waktu itu saya bekerja. Lalu saya putuskan pindah di Solo dulu berdua dengan anak laki-laki saya. Anak perempuan saya dengan suami masih bertahan di Jakarta selama 1 tahun. Sampai akhirnya mereka ikut pindah. Oh, iya. Berarti ibu ini asli mana? Saya asli Semarang, Pak. Oh, Orang asli tua dari Semarang. Semarang. Iya, Iya. Oh, suami yang Solo. hmm. Kemudian Iya, Pak ketika Oki. menikah ke Jakarta. Menikah saya masih di Jakarta. Menikah tahun 92, saya masih di Jakarta sampai 2010 saya baru pindah ke Solo, Pak. Oh, iya. Sekarang berapa putra Bu? Dua? Iya, tadi disebutkan ya. Dua saja. Yang pertama Sudah laki-laki. besar. Sudah besar anak saya yang pertama perempuan cantik, Hmm. umurnya 29, belum menikah. Doakan tahun depan menikah.
Ya. Yang laki-laki umur 26, belum menikah juga. Oh, ya. Puji Tuhan. Sudah bekerja semua Bu ya di Solo ya. Sudah yang satu di Jakarta, Oh ya, satu satu Jakarta. di Solo. Iya, Puji Tuhan. Ya, sahabat Kristus, berikut tadi adalah perkenalan awal dari Ibu Rahel yang ternyata iya, eh, mempunyai nama yang unik, yang panjang. berbeda dari nama lahirnya. Karena kita tahunya hanya Bu Rahel, Bu Marion Rahel. Ternyata ada nama aslinya. Iya, Ya, puji Tuhan. Eh, Bu Rahel, kita flashback ke belakang. baik. Bagaimana Anda mengenal Tuhan Yesus yang membuat titik hidup Anda berubah, melayani Tuhan, atau Anda berubah untuk benar-benar hidup dengan komitmen iman yang lebih baik. Karena tentu lahir dari keluarga Kristen, tapi kan belum tentu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau Anda bagaimana kisahnya? Betul, betul. Wah, itu ceritanya panjang, Pak Oki. Nggak Iya, cukup ini 1 jam. yang Ya, silakan. perjumpaan saya dengan Tuhan itu terjadi bukan dalam satu momen tertentu yang akhirnya mengubah hidup saya gitu, tidak ya. Tapi melalui proses yang panjang, Pak Oki. Karena saya dari bayi dulu memang sudah Kristen, ya orang tua saya Kristen, tapi titik balik yang paling mengubah hidup saya adalah saat saya mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi ketika saya masuk dalam sebuah pergumulan yang besar, pergumulan hidup yang berat. Eh, Waktu itu banyak sekali masalah yang bareng-bareng terjadi, dan dalam doa saya merasakan adanya kasih Tuhan yang menyelimuti saya dan yang akhirnya memberikan penghiburan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat itulah saya menyadari bahwa hidup saya bukan untuk saya sendiri, tetapi untuk kehendak Tuhan saja. Sejak itu saya memilih untuk menyerahkan seluruh hidup saya bagi pelayanan Tuhan. Gitu Pak Ogi. Iya. Waktu itu jenengan usia berapa, Bu? Sudah berkeluarga berarti atau sebelumnya? Kalau pelayanan saya itu memang dari saya remaja, saya itu selalu aktif dalam pelayanan gereja. Tapi saat saya berubah total itu ya ketika saya sudah menikah, Pak. Oh, Mengalami pergumulan demi pergumulan yang luar biasa, pelayanan di jalanan, di gereja, di rutan sudah saya lakukan dari saya remaja. Tapi ketika saya sudah menikah, itulah yang akhirnya saya betul-betul masuk dalam pelayanan gereja. Cuma waktu itu saya belum ambil kuliah pelayanan teologi, ya belum. Baru setelah saya masuk dalam penggembalaan, saya baru ambil sekolah teologi, dan disitulah saya mengalami titik balik di mana Tuhan kemudian memperlihatkan kuasanya sehingga saya memutuskan untuk betul-betul melayani Tuhan. Itu Pak Oki. iya. Puji Tuhan. Ada satu titik yang membuat Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan disitulah pada akhirnya ada komitmen yang Anda jalankan Iya, dengan. iya. Kalau Kalau saya, membahas satu-satu kebaikan Tuhan, banyak sekali Pak Oki kalau mau diceritakan ya, istilahnya penderitaan yang paling menderita sekalipun saya pernah alami. oh, Dan dan saya mengalami itu belum sampai saya merasakan adanya pembalikan keadaan. Setelah saya menikah, saya ditolong Tuhan luar biasa, disitulah saya mengalami titik balik. apa itu penderitaan yang Anda maksudkan? Kalau mungkin ada banyak, satu saja buat Anda alami kasih Tuhan. Wah, itu kalau diceritakan kayaknya malu Pak Oki. Oh, memang. Karena waktu ya saya itu orang tipe anak muda yang penasaran, selalu kepingin tahu,
dan mau berjuang karena keadaan yang tidak mampu itu saya selalu berusaha. Nah, di dalam saya mencari ketidakmampuan keluarga kami itu saya kebentur dengan ketemu dengan hal-hal yang dikatakan waktu itu bahwa Jakarta itu kejam. Nah, itu memang benar saya alami. Saya mengalami pelecehan Pak Oki Ya. waktu awal-awal di Jakarta itu. Betul dulu film-film zaman dulu ada yang bicara bahwa Jakarta itu kejam. Nah, saya mengalami kira-kira seperti itu. Oh, iya. Berarti situasinya waktu itu sudah berkeluarga itu ya, karena kan tinggal di Belum, Jakarta. Oh, belum. Oh, belum, di belum, Jakarta itu belum berkeluarga juga sudah di sana. belum. Saya Hmm. sudah ke Jakarta tahun 92, tapi saya menikahnya tahun ya 92, saya berangkat ke Jakarta tahun 91, 92 saya ini Pak mengalami yang namanya dilecehkan. Ya. Berarti Ibu Rahel ini ke Jakarta karena pekerjaan Bu ya, karena pekerja tadi. Ya, Iya, luar biasa tentu perjalanan hidup yang tidak mudah, situasi yang tidak mudah untuk dijalani, untuk dihadapi, tapi hari demi hari tentu pada akhirnya menemukan kasih Kristus dalam hidup Ibu Rahel. Iya. Kalau sampai saat ini Bu, pelayanan apa yang Anda kerjakan, Anda tekuni di waktu-waktu belakangan ini? saat ini saya melayani sebagai gembala Pak Oki. Nah, di sebuah rumah ibadah kecil yaitu di rumah saya sendiri ini ruang tamu itu saya bikin menjadi tempat ibadah yang kecil yang hanya berkapasitas 15 sampai 20 orang. Itu sudah full yang saya dirikan dari setelah Covid ya. Saya mengembalakan jemaat, membagikan firman, memimpin ibadah, ya memberikan pemuritan, mendampingi mereka yang bergumul melalui doa dan juga penggembalaan secara pribadi. Selain itu kadang ada yang minta doa, orang sakit atau yang mengalami pergumulan dipanggil gitu. Jadi melalui doa saya juga melayani, juga mempersiapkan ibadah dan lain-lain. Itu yang saya lakukan saat ini Pak Oki. Oh, di rumah Ibu sendiri ibadahnya. Ya, di rumah. Karena saya belum punya gedung gereja, tapi saya tidak pernah merasa harus terhalangi karena tidak punya gedung gereja. Saya pakai rumah saya ini dan saya lapor kepada RT, kepada RW, kepada kelurahan. Akhirnya saya sudah mendapatkan izin sehingga meskipun di gang kecil saya aman yang saya katakan tadi. Kami aman di sini, Pak. Toleransi sekali. Kalau gambar ini apa ini di rumah, bukan? Ya, Oh, ini betul. di Itu rumah. di rumah. Ya, di Ada rumah berapa itu, Pak. jemaat yang digembalakan, Bu? 20 orang. Jemaat kalau datang semua itu ya sekitar 20, 25 kalau datang semua. Nah, sekarang ini saya buka pos PI lagi karena tempat sini sudah nggak muat. Saya buka pos PI lagi di daerah Colomadu, Iya. itu sekitar 15 sampai 20 jemaat juga. Jadi kalau di total ya sekitar 45-an jemaat kalau terkumpul semua. Luar biasa. Ini jemaatnya juga, Bu? Apa bukan? Ya, Apa beda lagi? itu jemaat dan waktu itu ada tamu dari Abalov Jakarta yang melayani di situ. Ini yang di daerah Colomadu itu, Pak. Oh, ini di Colomadu. Iya. Ini pakai rumah jemaat. Jadi rumah jemaat itu besar sekali, ada Mm-mm. 1 hektar. Nah, Iya. ini dia di bagian belakangnya ada ruang tamu yang besar itu yang kami pakai untuk ibadah sekarang. Oh. Memang masih dipenuhi dengan lukisan-lukisan Eropa ya, karena Hmm. yang punya rumah memang jualan ini barang antik Iya. gitu. Kalau yang di rumah Bu Rahel ibadah
Jam berapa itu? pagi. Pagi ya. Yang di rumah itu ibadah jam 9 sampai jam 11. Ya. Kadang sampai setengah 12 ya kalau molor. Lalu yang di Colomadu itu jam 5 sampai jam 8, Pak. Di Colomadu Ibu juga pasti hadir, selalu hadir. Selalu hadir, saya selalu Oh, hadir. karena jenengan juga sebagai gembalanya ya. Iya, ya memang ada susunannya Pak Wakil Gembala. Ya. Wakil Gembala saya itu masih anak muda yang baru lulus STH 1 tahun yang lalu. Mm-mm. Tapi karena dia pagi bekerja, jadi sore itu dia nggak bisa melayani. Sehingga saya dua-duanya itu selalu hadir. Kalau pagi dibantu aja gembala tadi itu ya, di rumah jenengan. Iya, bergantian, betul. Sore ke sana. Ini mendoakan yang di mana ini? Di Colomadu tadi, bukan? Iya, ini yang di Oh ya. Colomadu ini pelepasan. Waktu itu Oh, pelepasan jemaat. Nah, itu pelepasan jemaat dengan tim Abalov Jakarta itu. oh, ini dengan tim Atalov, kemudian tadi foto bersama Iya, di betul. acara yang sama. Itu jemaat yang perlu-perlu pelepasan saya bawa ke sana semua. Tapi nggak semua itu. Jadi nggak memang nggak begitu banyak, hanya sekitar 20-an orang. Iya, itu Tuhan. Kalau ini foto di rumah Bu ya. Ya, di rumah ya. Itu jemaat yang setia Oh, setiap luar minggu biasa. hadir. Tapi memang sudah sepuh-sepuh Pak Oki. Oh ya, Sehingga mengumpulkan. saya harus antar jemput jemaat. Oh ya, mengumpulkan mereka ini bagaimana Bu awal mulanya? Awal mulanya dari 3 orang saya. Ya, 3 orang yang sepuh-sepuh itu. Lalu mereka saya muridkan, saya ajak untuk ayo melayani, memenangkan jiwa. Dari mulut ke mulut orang tua itu kan kalau cerita itu malah mandi ya. Mandinya gini, ya. meyakinkan gitu loh. Sama yang tua gitu ngobrol-ngobrol pakai bahasa Hmm. mereka kan, ayo neng gereja mbok kue gitu. Akhirnya ya iya iya gitu. Akhirnya ya gitu dari mulut ke mulut ada 5 terus saya tanamkan, ayo kita harus memiliki satu jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan minimal. Gitu. Jadi kalau sekarang bergereja di sini bawa lagi satu jiwa, satu orang bawa satu, Hmm. kira-kira seperti itu. Wah, Sampai akhirnya terkumpul 25-an orang. bisa. Ada Sementara juga yang ini Pak Oki, ya. yang apa skizofrenia, tapi Hmm. ada 3 yang sudah sembuh sehingga mereka kembali pulang ke orang tuanya. Skizofrenia itu kayak sedikit gangguan jiwa. Tinggal yang satu yang masih saya layani terus itu Yoel, itu masih. Kalau yang lainnya sudah sembuh, saya kembalikan ke orang tuanya. Oh, Mau gereja kemana silahkan. berarti ketika mereka ini atau tiga orang ini mengalami skizofrenia, gitu ya, itu Ya, tinggal di tempat ibu atau gimana? enggak. Maksud saya layani dia secara intensif. Setiap hari saya temuin, saya ajak Oh, berbicara, saya bacakan firman Tuhan, saya doakan, saya sembuhkan pelan-pelan dengan doa, dengan pelepasan dan sebagainya. Perawatannya maksudnya itu, tapi saya datangi mereka rutin setiap minggu, saya ajak ke gereja. Akhirnya sembuh yang 2 itu. Bahkan yang satu sekarang sudah bekerja secara normal, tapi memang kalau kelainan tetap tetap dia memiliki kelainan karena keterbelakangan berpikir jadinya ya. Tapi mereka sudah bisa dikaryakan. Yang satu dia korban pelecehan seksual, Pak. Jadi dia punya anak 3 itu, dia nggak tahu siapa suaminya. Akhirnya dikasih ke orang, yang 2, yang satu dia openi sendiri. Nah sekarang dia kembali untuk ngopeni anaknya itu. Tapi dia dari Kedar. oh ya. Saya saya hanya rutin datangi, saya kasih firman aja.
Kalau saya ajak ke gereja, orang tuanya masih riskan karena dia keluarga besarnya kedar semua Hmm. Tapi dan sangat ketika ekstrim memang. menerima firman Tuhan tidak ada penolakan waktu jangan doakan. Saya bawa, Pak. Saya bilang ke keluarga mereka, saya dari dinas sosial, Oh, saya mau ajak dia ke satu tempat untuk menghibur dia, gitu. Keluarganya oke, gitu. Nah, disitulah saya kasih firman Tuhan, saya doakan, saya lepaskan. Akhirnya betul-betul dia yang tadinya suka ngamuk, Pak, iya. sembuh sampai Oh, sekarang. Puji Tuhan. gitu. Skizofrenia itu apa, Bu? Yang gangguan kejiwaan yang Itu bagian mana? itu gangguan mental tapi yang tidak sepenuhnya full gila gitu loh Pak. Mm-mm. Jadi masih bisa sekian persen bisa disembuhkan dan dipulihkan. Ada itu istilahnya saya kok kurang hafal, tapi intinya seperti itu. Kalau gila dia udah level gila. Kalau skizofrenia ini kayak misalnya masih di level 2 gitu Pak. Jadi masih bisa disembuhkan Apa gitu. yang dilakukan anak ini biasanya yang dalam tanda kutip membahayakan atau yang berbeda dengan Waktu anak yang itu lain? waktu itu ada 4 yang skizo. Waktu itu dia suka ngamuk, Pak. Hmm. Orang yang lewat itu dilempar dia sama batu. Kalau enggak dia marah-marah atau diajak orang itu berkelahi, dijambak gitu. Perempuan yang mengalami pelecehan seksual ini ditarik rambutnya. Tapi terakhir terakhir yang saya lihat itu dia sudah banyak berubah, bahkan dia sudah normal sekali, normal. Dia bisa berbicara dengan anaknya, dia bisa melindungi anaknya. Yang belum hilang sepenuhnya itu kadang dia masih suka ketawa sendiri, itu Oh, masih suka ketawa sendiri. tidak, Dan gimana Bu? dan ketika saya mau lanjutkan lagi, kebetulan keluarganya mulai mencium. Jadi saya mulai dari jarak jauh aja. Saya pakai WA, Oh, saya ajak dia untuk terus beribadah, berdoa, ini, iya, 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 iya Bu, gitu. Sampai akhirnya sekarang saya sudah lepas sih, saya pantau dari kejauhan aja, anaknya sudah baik, iya. sudah bisa diajak komunikasi baik seperti biasa, Pak. Mereka ini kan Ibu layani setiap hari waktu itu. Apakah tidak Ya, ada eh, inisiatif dari keluarga mungkin untuk dibawa secara penanganan medis ke rumah sakit jiwa waktu atau itu semacamnya? saya, Apa? waktu itu saya Pak yang bawa justru. Oh, iya. Oh, Saya bawa ke dokter, terus dokter bilang obati penyakit-penyakit. Memang ada waktu itu kayak semacam tiroid gitu. Akhirnya dia sembuhkan. Terus kalau kejiwaan, saya lapor di, kalau nggak salah, ini ya Depsos itu. Akhirnya mereka mereka urus, mereka rutin ketemuin anak itu di rumah. oh, Dari oh, pemerintah itu iya. kunjungan. Ya, Sempat datangi juga akhirnya dari iya. dinas sosial. Memang Gitu. kita harus ada keterkaitan dengan dinsos, Pak. Kalau sendiri secara rohani saja memang tidak cukup. Hmm. Jadi harus ada kesinambungan antara rohani dengan psikologinya. Gitu Pak Oki. Eh, saya tertarik atau mau menggali lebih dalam dengan jenengan melayani orang-orang yang latar Ya, belakang skizofrenia tadi. Mengapa kok Anda ya. itu mau melayani mereka ini? Orang-orang itu ada 4 orang ya. Kok Anda kenapa kok mau repot-repot menangani mereka? Awalnya saya tidak mau repot Pak Oki. Tapi ketika saya berdoa, eh, lalu Tuhan kasih nama Adulam. Mm-mm. Kasih nama Adulam. Terus saya baca di kisahnya Daud itu ya waktu dia dikejar-kejar Saul.
dia bersembunyi di Gua Adulam. Nah, di Gua Adulam sendiri itu kan isinya orang-orang yang bermasalah semua, Iya. yang akhirnya dibimbing, ditolong sama Daud, keluar dari situ mereka mengalami kemenangan. Dari situ saya baru paham maksudnya Tuhan. Oh, berarti maksud Tuhan, Tuhan suruh kasih nama Adulam ini, saya ini harus berusaha untuk menolong mereka bagaimana caranya yang bermasalah itu bisa keluar dari tempat ini menjadi pemenang. Kira-kira seperti itulah. Lalu tiba-tiba orang datang ke rumah saya itu bawa orang-orang yang seperti itu Oh, secara nggak sengaja. Jadi kayak dicenunuk kayak gitu loh kalau orang iya. Jawa bilang. Tuhan kasih nama Adulam, lalu tiba-tiba nggak tahu dari mana ujungnya datang orang-orang yang seperti itu. Awalnya dari cucunya uh, pengerja yang ada di saya, Yoel itu, dia memang skizofrenia lama. Nah Hmm. awalnya dari dia ini dia mengalami pemulihan, perubahan yang signifikan. Lalu dari mulut ke mulut mungkin, terus akhirnya yang datang itu orang-orang yang seperti itu. Oh, iya. Akhirnya saya layani dan ya itu kira-kira prosesnya Pak. Berawal dari Yoel tadi ya, ya memang Iya, mengalami dia ya. merasa Yoel sekarang jadi dia baik. pengerja kami, pemuda Pak. Dia main musik sekarang. Oh, gitu lah. Oh, maaf Ya, Bu, tadi nama Adulam itu berarti nama persekutuan Anda ini, pelayanan Anda ini. ya. Oh, Rumah Pemulihan Adulam. rumah Nah, pemenang. saya sering singkat RPA. Oh, rumah pemenang. Ya. Dalam menangani orang-orang seperti itu, apa tantangan yang Anda temui? Kesulitan-kesulitan. Tantangan tantangan yang saya temui banyak Pak, karena keterbatasan sumber daya ya. Jadi saya menangani itu sendiri, Ya. dana juga sendiri ya, sumber daya kan bisa tempat, dana maupun tenaga. Ya saya harus pontang-panting sendiri, tapi saya percaya Tuhan selalu mencukupkan apa yang saya butuhkan. Nah itu yang terjadi selama ini. Secara logika kalau saya pikir kembali, bagaimana saya bisa menjalani ini sedangkan setiap minggu ibadah itu saya selalu siapkan makan. Karena memang dari awal Roh Kudus juga berbicara, layani jemaatku, beri mereka makan, makanan jasmani dan rohani. Nah, itu yang saya lakukan sampai sekarang. Kalau dipikir-pikir, dari mana uang yang bisa saya dapatkan untuk memberikan mereka makan dan sebagainya. Tapi kenyataannya nggak tahu gimana, semua terus berjalan lancar, Pak. Tuhan Hmm, selalu cukupkan. gitu lah. Di samping itu juga kadang tantangannya saya harus antar jemput mereka karena sudah sepuh-sepuh dan ada yang nggak normal seperti itu ya, sehingga saya harus jemput, nganter. Ketika saya mengalami rasa capek karena saya sendiri waktu itu dibantu sama ada satu majelis itu karena sudah sepuh juga dia hanya jemput satu sudah, sedangkan yang mau Hmm. dijemput banyak. Sehingga saya akhirnya berinisiatif memesankan Grab, mobil satu mobil saya kumpulkan di situ, saya jemput dari sana, dari sana, dari sana, sehingga itu biayanya besar. Nah itu kadang yang menjadi kendala saya di situ, Pak. Tantangan saya setiap minggu saya harus menyiapkan dana sekian, tapi Tuhan selalu cukupkan yang saya heran itu. Nggak tahu gimana caranya, Tuhan selalu cukupkan. Luar Itu Pak biasa. Oki. Berarti ibu-ibu tadi yang difoto itu setiap hari, setiap ibadah minggu diantar jemput. Ya, yang Oh, sepuluh itu semua antar jemput. Ada yang pakai mobil, ada yang motor, ya. itu Pak. Ada yang Eh, grab motor, ada yang grab mobil. iya. Tidak dibiayai dari misalkan persembahan yang diberikan itu kemudian diputar lagi jadi operasional begitu tidak atau gimana? Iya, persembahan itu mohon maaf namanya mereka ini ya Pak.
tidak mengecilkan mereka. Mm-mm. Kadang mereka untuk persembahan pun nggak ada. Pernah satu ketika ada jemaat baru yang memang dia datang dengan motor sendiri, dia bisa. Lalu dia komentar saya gini, Bu Rahel itu terlalu terlalu memanjakan mereka sehingga tidak mendidik mereka, terus diantar dan dijemput begitu. Mm. Lalu saya katakan, Bu, bukan saya memanjakan mereka, saya tidak memanjakan mereka, tapi mereka tidak punya uang masalahnya. Saya itu ngeman jiwanya dia, karena di mata Tuhan satu jiwa berharga bagi kemuliaan Tuhan. Meskipun kadang ibadah ada yang ngantuk, ada yang ini, tapi saya nggak melihat itu. Saya melihat ketika saya bisa membawa mereka datang untuk beribadah itu satu hal yang sangat-sangat memberikan saya kesenangan. Karena itu yang saya berikan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Saya persembahkan hanya bagi Tuhan. Seperti itu, Pak Ogi. Gitu. Nah, ini ada gambar ini acara di mana ini? Kelihatannya seperti jalan-jalan. Oh, itu Natal, itu pas Natal tahun lalu, Pak Oki. Iya. Saya punya kebiasaan setiap tahun saya ajak mereka ibadah Padang di luar. Mm-mm. Jadi supaya tidak bosan, supaya tidak jenuh, saya ajak mereka ibadah Natal di luar. Waktu itu di Gedong Songo itu, Pak, Hmm. Tempat wisata itu. tempat wisata di daerah Bandungan Ambarawa. Oh, di Ambarawa. Ya, Di sini ada yang namanya Yoel itu. Tidak ada. ada, Yang mana ada, itu? ada. Yang pakai baju merah, jaket Baju hitam. merah, jaket hitam. Oh, yang yang belakang Ada ini. itu di ya ya betul betul ya Oh, ya ya itu betul. luar biasa pelayanan uh, Bu Rahel yang jangkau orang-orang yang bisa jadi diabaikan oleh yang lain karena memang banyak risiko, tapi Bu Rahel naruh kudus, berani dan membuat mereka yang bisa jadi dilupakan, diabaikan, tapi ya oleh kekuatan dari Tuhan kehidupan mereka diubahkan. Itu. Ya, Nah, itu tadi terima kan Tuhan. ada tantangan dalam pelayanan berupa Ya, sumber daya, dana, sebagainya. Tapi dari ya, situasi-situasi sulit yang dialami, tentu ada yang namanya eh, apa yang membuat apa ya, istilahnya kayak pengalaman yang Anda terkesan, ada sesuatu yang membuat Anda itu lega atau membuat cerita yang mengharukan, yang senang dalam melayani orang-orang yang Tuhan percayakan selama ini. Ada mungkin satu dua pengalaman yang membuat Anda berkesan dari sekian banyak banyak yang dialami. banyak Pak Oki. Tapi saya lebih berkesan saat ketika saya mendoakan orang yang dalam keadaan sangat-sangat terpuruk ya. Ketika saya mendoakan dan dia mendapatkan jawaban dari doa atau nubuatan yang Tuhan berikan terhadap orang itu dan dia mendapat jawaban dari Tuhan itu saya rasanya kayak maklong gitu Oh, ikut senang gitu ya. Lalu ketika mungkin kita sedang mendoakan orang sakit dengan iman minta pertolongan Tuhan dan Tuhan jawab lewat nubuatan-nubuatan kesembuhan dan dia terjadi kesembuhan, mujizat terjadi, ya itu pengalaman yang sangat-sangat berkesan buat saya Pak. Disitulah saya merasa bahwa oh ini memang Tuhan sungguh-sungguh bekerja. Roh Kudus memang sungguh-sungguh bekerja dan pakai saya. Awalnya kadang ragu gitu, bener nggak sih gitu kan kita harus uji ya. Kita nggak bisa semena-mena asal ini. Tapi ternyata memang orang itu sungguh-sungguh merasa mendapatkan jawaban dan sungguh-sungguh mendapatkan mujizat kesembuhan. Itu rasanya saya, wah kayak kalau perempuan habis melahirkan gitu plong gitu loh Pak. iya. Berarti Iya. ketika kuasa Tuhan disalurkan ke orang-orang dalam Ya. program, mereka mengalami jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya. Di situ Ya.
adalah apa ya, sukacita yang tidak tergambarkan dari kita yang Ya, melayani. Luar biasa ya, perjalanan pelayanan yang Pak El sampai. ya, Eh, dari kehidupan pelayanan jenengan yang sampai saat ini, tentu Anda tidak berdiri sendiri. Tentu ada orang-orang yang membentuk dasar-dasar iman di dalam diri Anda yang buat Anda akhirnya terbentuk sebagai seorang yang melayani Tuhan dengan tangguh. Kalau mungkin melihat ke belakang lagi, menurut Anda, siapa yang Anda sebut sebagai pembimbing rohani yang bagi Anda inilah yang membentuk iman saya sampai saat ini? Ada, Ibu. Mungkin satu atau dua ya. orang. Kalau menurut saya Tuhan yang terutama ya. Oh ya, Yang pasti. kedua ya bapak-bapak rohani atau ibu-ibu rohani kita yang selalu membimbing. Ada beberapa di antaranya ya, ada namanya Kak Yisrael itu dari Jakarta, Bu Artati, Oh ya. Bu Febi, Pak Lukas, Bu Lukas, yaitu saya kalau melihat dulu saya awal melihat Pak Lukas itu kalau melihat dia itu saya kepengen nangis gitu. Karena orangnya sederhana dulu dia kalau melayani gitu pakai sandal gitu Pak. Oh Saya ya. gini, dari kesederhanaan itu saya terkesan gitu. Yaitu beberapa orang yang hamba-hamba Tuhan yang membuat saya apa ya, wah ini nih bisa menjadi pembimbing rohani seperti Hmm. itu. Lalu Bu Artati yang nggak bosen-bosennya dia mensupport, mendengar. Dia itu orang yang mendengar. Terus Bu Febri juga, Pak Bistok, Pak Hisar. Saya rasa banyak Pak. Iya, iya. Bu Yisrael itu dari Jakarta ya. Beliau memang saya lihat ketekunan rohaninya yang nggak ecek-ecek ya, nggak Hmm. nggak menyek-menyek lah imannya itu benar-benar iman yang struggle sampai saya disuruh doa di situ. Kalau sampai kamu belum ketemu Tuhan Yesus, jangan berhenti kayak digituin. Itu Kak Kak Israel itu. Saya digituin sampai akhirnya saya menemukan Tuhan Yesus. Saya nangis guling-guling nggak berhenti. Dan saya apa ya? Jadi mengerti arti kelahiran Tuhan Yesus buat saya itu di situ saya nangis luar biasa. Saya nggak bisa berkata-kata lagi selain saya harus nurut sama Tuhan. Nggak ada lagi yang bisa kita lakukan selain daripada nurut sama Tuhan. Di situ saya ketemu Tuhan Yesus banget banget Pak. Iya. Awalnya dari tantangan dia, kamu berdoa di situ kalau sampai belum ketemu Tuhan Yesus jangan berhenti. Saya awalnya ya gimana caranya bertemu dengan Tuhan Yesus gitu. Tapi ketika saya lakukan, saya ikutin aja memang dasarnya saya kepengen ketemu dengan Tuhan Yesus. Di situ saya kelihatan wajah yang samar gitu. Wah, Tapi cahaya, tapi jelas gitu ya. Saya bisa gambarkan itu wajahnya itu memang samar tapi sepintas gitu ya. Tapi saya benar-benar bisa merasakan kalau dia itu memang Tuhan Yesus. Nggak lama langsung dia pegang kepala saya. Disitulah saya mengalami yang namanya saya nangis sampai guling-guling itu Pak. Di wah. situ saya melihat betapa Tuhan Yesus itu mengasihi kita sebetulnya. Lalu kalau yang dari dunia nyata, saya sangat mengagumi Evangelis Reinhard Bonnke. Oh. Saya baca riwayatnya beliau itu, saya benar-benar belum ada apa-apanya. Hmm, hmm, hmm. Lalu kalau saya berdoa gini, Tuhan berikan saya roh ketakutan seperti Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke kan dia ketakutan hidupnya itu kalau tidak melayani Tuhan dia sangat takut. Ya. Jadi saya kepingin memiliki roh yang seperti itu. Saya takut kalau saya tidak melayani Tuhan. Sehingga dia dipakai Tuhan luar biasa seperti Rasul Petrus ya. Dia menyelamatkan jiwa sampai ribuan. Ketika dia khotbah ribuan orang bertobat. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang membuat saya, Tuhan pakai saya seperti mereka. Seperti itu Pak Oki. Wah, luar biasa. Eh, Pengalaman yang tidak terlupakan, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus.
melalui pembimbing-pembimbing rohani percaya. Oh, tadi kalau saya mendengar Ibu cerita yang Pak Yusril tadi berkata berdoa di situ maksudnya apa? Salah satu sudut ruangan atau di mana maksudnya? Ada di ruangan, dia punya ruang doa di kamarnya itu. Mm-mm. Ya, Jadi di ruang privatnya dia punya kayak lorong doa kecil gitu yang isinya di situ ya Alkitab yang besar gitu, terus semua yang berhubungan dengan Tuhan oh, di situ oh. ada. Diarahkan berdoa di Saya di sini ruang itu. ya, kamu masih, dia katakan apa, dan dia memang orangnya kalau berbicara gitu seperti seorang pendidik, Iya, pengajar ya. Jadi dia kalau berbicara itu apa adanya gitu. Waktu saya datang ke rumah dia ngobrol terus kita minta didoakan gitu, dia bilang gini, kamu eh, imannya masih iman agamawi gitu Pak. hmm, Hah? Kaget saya. Saya udah luar biasa, saya menyembah Tuhan, saya percaya sama Tuhan, berarti masih dibilang roh agamawi yang ada di saya. Disitulah saya merasakan ketakutan. Tuhan, saya takut. Tuhan, saya nggak mau. Masuk kamu ke ruangan doa sana. Doa di situ sampai kamu ketemu Tuhan. Buang itu yang namanya roh agamawi itu. Nggak penting buat Tuhan. Minta Tuhan, kamu ketemu sama Tuhan sendiri. Minta dia kasih kamu bagaimana menjadi seorang murid yang benar. Begituin Pak. wah, Wah, nangis saya itu nggak berhenti berhenti begitu saya ketemu dengan Tuhan. Dia dan suaminya hanya bilang Tuhan itu sayang loh sama kita. Tuhan itu berbuat begini buat apa sih gitu. Enggak yang meledak-ledak cara ngomongnya gitu enggak. iya, Mereka hanya sederhana ngomongnya menyentuh, tapi itu betul-betul menyentuh sampai saya nggak mau lagi saya meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi, membekas di dalam hati saya. Setelah saya baru mengerti seperti Tuhan itu kayak apa ya Pak? Saya kayak dikasih satu titik yang membuat saya jadi mengerti gitu loh. Ini loh gitu. Saya jadi sekarang saya nggak mau main-main lagi sama Tuhan. Dari situlah saya pulang, saya serius sekali sama Tuhan. iya, Sampai akhirnya saya betul-betul saya bisa merasakan bahwa ini kehendak Tuhan, ini bukan Tuhan kasih kepekaan sampai di situ, Pak. Efeknya. iya. Puji Tuhan. Sampai memiliki kepekaan rohani Tuhan. Iya, Ya, luar biasa. Di mana kehidupan setiap kita, sahabat Kristus, perlu mengalami titik balik perjumpaan kita dengan Tuhan yang tidak hanya sekedar karena kita beragama Kristen. Kita perlu berjumpa dengan Tuhan yang membuat hidup kita berubah. Lebih dari sekedar beragama, lebih dari sekedar tahu siapa Tuhan itu. Kita perlu mengalami pribadi, perjumpaan dengan Dia. Ya, puji Tuhan. Eh, dari sekian pelayanan yang Ibu sudah kerjakan, yang Ibu sudah lakukan ya. dalam tuntunan Roh Kudus, melayani banyak orang dengan banyak pergumulan. Kalau tentu semuanya tidak berhenti sampai di sini. Kalau boleh tahu, apa masih ada impian ke depan yang Ibu inginkan dalam pelayanan? Yang ini saya belum ada ini, saya belum melakukan ini atau apa? Ada impian ke depan yang kira-kira ingin tercapai di masa mendatang. Ada Pak Oki, saya kan belum punya rumah ibadah. Oh, Saya masih doa di dalam ruang tamu sampai saya pecah ya. Jadi saya rindu punya tempat ibadah yang besar sendiri yang bisa saya pakai untuk melayani dan saya kepingin semua jemaat Tuhan yang datang ke saya itu berbeda dari jemaat yang biasanya, berbeda dari jemaat yang lain. Saya ingin jemaat yang ada, yang Tuhan taruh di tempat saya itu adalah jemaat mula-mula, yang benar mengasihi, benar-benar tumbuh natural, hati yang kasihnya ya natural, bukan karena kasih ada apa-apanya,
Ya, tapi kasih yang benar-benar natural, penuh ketulusan. Jadi saya rindu punya tempat ibadah. Waktu itu ada yang memberikan penawaran, Pak Oki, karena saya sampaikan saya belum punya tempat ibadah. Ada dari tim Korea itu kan menawarkan siapa yang mau renovasi. Lah saya mau renovasi, renovasi mana? Yang ada rumah ibadah ya rumah saya ini gitu. Saya sempat berdoa sama Tuhan, apakah tempat ini, rumah saya ini yang Tuhan inginkan? Terus saya sampaikan ke suami, kalau rumah kita ini dikasih ke Tuhan Yesus gimana Pak? Kata saya. Loh, lah nanti anak-anak gimana? Kata ini. Kan nanti kalau kakak kan sama suaminya. Kalau si Olaf nanti tinggal ya di gereja itu kan ada pastori. Nah nanti kalau kita kan satu kamar aja cukup berdua gitu. Ya udah, akhirnya suami saya gitu. Nah sempat kepikiran rumah ini dijadikan gereja di tingkat 3, di oh, bawah itu dipakai parkiran, nanti di tengah itu sebagai tempat ibadah, di atas pastori atau di balik. Kira-kira saya jadi kepikiran seperti itu, Pak. Kalau seandainya Tuhan tidak kasih saya tanah dan Tuhan mau ini dijadikan gereja, ya saya pasrah aja. Karena dari Korea itu sebenarnya sudah minta hmm, proposal saya. Saya cuma belum kasih. Saya masih berdoa lagi, saya mikir-mikir lagi. Saya harus hati-hati. Kira-kira seperti itu, Pak Oki. ya, luar biasa. Oke, kita dukung doa juga kiranya Tuhan jawab untuk pergumulan Bu Rahel, untuk rumah Amin, ibadah amin. yang lebih memadai, bisa Ya, nampung lebih lega anak-anak Tuhan. amin. Iya. Ya, Terakhir Bu, sebelum kita tutup, ada pesan apa yang ya, Pak Bu Oki. mau sampaikan untuk anak-anak Tuhan yang melayani, mana sekarang ini anak-anak muda yang melayani Tuhan, tantangannya tentu tidak mudah dibanding ketika masa-masa yang lalu. Bagaimana Ibu Ya, menyikapi hal ini? ya, pesan saya ketika anak-anak Tuhan melayani Tuhan harus punya komitmen ya, tetap setia sampai akhir. Pelayanan bukan soal seberapa besar panggung yang kita miliki, tapi seberapa taat kita terhadap panggilan Tuhan. Jangan melihat keterbatasan atau kekurangan kita, tapi pandanglah Tuhan yang memanggil dan akan memperlengkapi kita. Ingat, tidak ada pelayanan yang sia-sia di mata Tuhan. Tetaplah rendah hati, tetap terus setia akan panggilan Tuhan, dan jangan pernah menyerah. Itu Pak Ogi. Wow, luar biasa. Pesan yang begitu mengena bagi setiap orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, supaya kita bersungguh hati melayani Tuhan, tidak sekedar mencari panggung seperti yang Ibu sampaikan tadi, tapi adalah Ya, merupakan buah karena kasih kita kepada Yesus. Oke, sahabat Kristus, demikian perbincangan kita dengan Bu Rahel ya. Luar biasa sekali, ada banyak hal yang bisa kita pelajari, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, terlebih dari pengalaman-pengalaman beliau dan juga kecintaan beliau kepada Tuhan yang membuat beliau taat pada Tuhan melayani sampai hari. Terima kasih Bu amin, Rahel amin. untuk waktu Sama-sama Pak Ogi. dan berbagi dengan semua kita, kiranya jadi berkat Ya, bagi semua yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih dan memberkati. sama-sama Tuhan berkati juga. Sahabat kasih semua.